Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Widya Fitri dengan NIM akhir 076 dan saya sendiri merupakan mahasiswi kelas 2C, Prodi Pendidikan Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskanlah sedikit tentang model pengembangan pembelajaran dan penerapannya yang cocok digunakan di Pulau Madura. Baik, sebelumnya apa sih model pengembangan pembelajaran? Model pengembangan pembelajaran adalah kerangka sistematis dalam merancang proses belajar mengajar dengan bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dan model pengembangan pembelajaran ini digunakan oleh guru, pengembang kurikulum, dan tenaga kependidikan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Artinya apa? Model pengembangan pembelajaran bukan hanya metode mengajar, tetapi sistem lengkap untuk merancang pembelajaran dari awal sampai akhir. Mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, hingga evaluasi. Model ini menjamin bahwa pembelajaran dilakukan berdasarkan langkah yang terstruktur. Nah, di sini adapun jenis-jenis dari model pembelajaran ialah yang pertama model pembelajaran ED, yaitu analisis, design, development, dan implementation serta evaluasi atau evaluation. Yang kedua ialah dig and cray, yaitu pendekatan sistematik dengan 10 langkah pengembangan. Dan yang ketiga ialah model CAM, yaitu menyusun pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan siswa. Dan yang keempat, model pembelajaran ESUR, yaitu fokus pada pemanfaatan media dan teknologi. Yang kelima ialah model 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Dan model yang keenam ialah model ERX, yaitu menekankan motivasi, attention, relevance, confidence, dan static. Dan yang ketujuh ialah model pembelajaran discovery learning, yaitu belajar melalui penemuan sendiri. Dan yang kedelapan ialah model pengembangan pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Dan yang kesembilan ialah project based learning atau PJBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek nyata. Artinya apa? Setiap model memiliki fokus yang berbeda. Ada yang menekankan proses desain seperti EDI, ada yang berfokus pada motivasi seperti ERX, dan atau kegiatan nyata yaitu PJBL. Pemilihan model tergantung pada tujuan, karakteristik siswa, dan materi ajar. Selanjutnya, fokus model project based learning, yaitu model pembelajaran berbasis project mengajak siswa menyelesaikan tugas nyata. Ciri khasnya ialah siswa lebih aktif, hasil belajar berupa produk yang konkret, dan keunggulannya menggunakan model pembelajaran PJBL ialah mengembangkan keterampilan kolaborasi, riset, dan komunikasi. Prosesnya ialah dengan cara pemilihan proyek, perencanaan, pelaksanaan, presentasi, dan evaluasi. Nah, di sini PJBL sangat cocok untuk tema yang memerlukan keterlibatan langsung dengan lingkungan. Siswa belajar tidak hanya dari buku, tetapi dari pengalaman langsung, misalnya observasi lapangan atau pembuatan produk.
Ini membantu meningkatkan pemahaman konsep sekaligus keterampilan hidup. Selanjutnya ialah materi penerapan di Pulau Madura sendiri. Saya mengambil tema yaitu pengolahan garam tradisional dengan mata pelajaran IPA atau sains, yang dimana mata pelajaran tersebut ada di sekolah menengah kejuruan. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama ialah observasi tambak garam, yang kedua mewawancarai petani garam tentang proses produksi tersebut, dan yang ketiga mendokumentasikan dan menganalisis proses pengolahan garam, dan yang terakhir membuat laporan dan presentasi hasil proyek tersebut. Artinya apa? Garam adalah kekayaan lokal Madura. Dengan pendekatan PJBL, siswa diajak mempelajari proses ilmiah di balik produksi garam, mulai dari penguapan air laut, pengaruh sinar matahari, hingga teknik pengeringan. Ini membuat pembelajaran menjadi bermakna karena terhubung langsung dengan kehidupan mereka. Terus, kenapa memilih PJBL? Karena PJBL ini relevan dengan kehidupan lokal siswa di Madura, meningkatkan keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi, mendorong keterampilan aktif dan pembelajaran konstekstual, yaitu pemilihan materi lokal seperti garam akan meningkatkan keterlibatan siswa karena dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari. Selain itu, pembelajaran tidak terasa asing dan siswa merasa dihargai budaya serta lingkungannya. Keterampilan ini seperti kerja kelompok, komunikasi, dan literasi ilmiah juga dapat ditingkatkan. Dan selain model pengembangan pembelajaran, siswa juga harus memiliki keterampilan, di mana keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan global, teknologi, dan dunia kerja di masa depan. Keterampilan tersebut diantaranya ialah yang pertama, keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, serta menyelesaikan masalah secara kreatif dan logis. Contohnya, mahasiswa mampu mencari solusi atas permasalahan lingkungan di sekitar sekolah dengan pendekatan ilmiah. Keterampilan yang nomor 2 yaitu kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk menciptakan ide baru, berpikir out of the box, serta membuat produk atau solusi yang bermanfaat lainnya. Seperti halnya membuat proyek atau seni dari barang bekas sebagai solusi pengurangan sampah. Dan keterampilan yang nomor 3 yang harus dimiliki siswa ialah keterampilan komunikasi, di mana kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, serta menggunakan teknologi komunikasi modern. Contohnya ialah seperti halnya presentasi menggunakan PowerPoint atau membuat konten-konten video edukatif. Dan keterampilan yang nomor 4 ialah keterampilan kolaborasi atau kerjasama tim, di mana mampu bekerja sama dalam tim yang beragam, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan yang produktif. Misalnya, mengerjakan proyek kelompok dengan pembagian tugas yang adil. Dan keterampilan yang nomor 5 ialah literasi informasi, media, dan teknologi. Kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi,
dan menggunakan informasi dari berbagai media dan teknologi secara bijak. Literasi informasi memilih sumber yang kredibel, sedangkan literasi media memahami pesan media dan dampaknya, sedangkan literasi teknologi ialah menggunakan perangkat dan aplikasi digital untuk belajar dan bereaksi. Sedangkan keterampilan yang nomor 6 ialah literasi digital. Kemampuan memahami dan menggunakan teknologi digital secara aman, etis, dan produktif. Contoh halnya, menggunakan internet secara bertanggung jawab dan memahami digital. Dan keterampilan yang nomor 7 ialah inisiatif dan kemandirian. Kemampuan untuk mulai bertindak tanpa harus disuruh, serta bertanggung jawab atas pembelajaran dan keputusan sendiri. Contoh yaitu belajar materi tambahan secara mandiri melalui platform online. Keterampilan yang terakhir yang harus dimiliki siswa ialah keterampilan kesadaran global dan budaya, di mana siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya serta berpartisipasi sebagai warga dunia yang aktif. Seperti halnya contohnya ialah berpartisipasi dalam program pertukaran budaya atau memahami isu-isu global, seperti halnya perubahan iklim. Baik, kesimpulannya dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya model pengembangan pembelajaran membantu guru mendesain pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Pemilihan model yang tepat seperti PJBL memungkinkan pembelajaran lebih kontekstual dan kreatif. Di Madura sendiri, pembelajaran berbasis potensi lokal seperti garam mampu menggabungkan pengetahuan dan budaya. Penting bagi guru untuk tidak hanya mengajar materi, tetapi juga mendekatkan siswa pada kenyataan di alam sekitarnya. Model pembelajaran yang kontekstual akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh siswa tersebut. Dengan begitu, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sosial dan budayanya. Baik, sekian. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.